Selamat sore, Bung. Bagaimana Sore. kabar? Baik, baik. Baik, sehat-sehat. Lagi Amin, sibuk amin. sekali. Terima kasih di tengah kesibukan mau meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol tentang gereja memasuki new normal ini. Iya, ini jadi isu atau diksi yang lagi sangat menghegemoni new normal. Iya, betul. Soalnya sudah banyak sekali gereja yang pingin buka gedung gerejanya untuk mulai beribadah, tetapi sepertinya kita tidak tahu apakah ini gereja-gereja sudah siap atau belum untuk masuk di dalam situasi new normal atau yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Tapi Betul. sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pendeta Jeki Manuputi ini bagi teman-teman yang bergabung di live IG yang belum mengenal atau yang mungkin tidak tahu, tapi saya rasa pasti semua sudah kenal, semua tahu Pendeta Jeki Manuputi saat ini adalah Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jauh sebelumnya Pendeta Jeki sudah sangat dikenal dalam aktivitas-aktivitas berkaitan dengan perdamaian sebagai salah satu tokoh provokator damai di Indonesia, secara khusus di Maluku. Iya, Bung Jeki, saya mulai dengan meminta tanggapan Bung Jeki. Sebenarnya akan sampai berapa lama nih kita akan atau saya tunggu ya? Ya, silakan. Iya, saya minta pendapat Bung Jeki atau tanggapan Bung Jeki. Sebenarnya kita akan sampai berapa lama nih ibadah daring terus ini? Wah, itu yang belum pasti, Bung Oce, sebab situasi ini kan sangat fluktuatif. Iya. Sangat fluktuatif. Artinya kalau kita berpegang pada kurva epidemiologis, kita lihat dia masih naik turun, dia belum menurun dengan konstan dan landai, ya, sehingga, nah kalau apa yang dibilang dengan kondisi dalam tanda kutip new normal, normal baru, sekalipun beda tidak terlalu suka memakai istilah itu atau diksi itu, nah kami di PGI merumuskan ya adalah tentunya lewat berbagai kajian dan perbandingan ya bahwa kondisi itu bisa dicapai ketika kurva epidemiologis dia konstan menurun dan melandai, masyarakat mulai beradaptasi dan penanggulangan COVID-19 sudah bergerak secara lebih terukur penurunannya. Nah sekarang kan kita lihat masih terus naik turun, ada wilayah yang masih menanjak kurvanya, ada wilayah yang menurun, tetapi ada juga yang fluktuatif. Nah itu membuat sulit kita menjawab kapan kita mulai beribadah ya atau berhenti ibadah daring. Ya, jadi memang sangat dibutuhkan masing-masing gereja untuk tahu, punya sejumlah pengetahuan dan kapasitas tentunya untuk mengelola atau memantau, memahami bagaimana kondisi gerejanya dalam situasi yang aman, zona hijau, atau ini dan lain-lain. Ini memang agak riskan, Bung Oce. Iya, nah itu yang juga pengen saya ketahui. Ini kan kita punya, atau katakanlah daerah-daerah ini kan berada di zona yang bermacam-macam, gitu kan? Zona hijau, hitam, merah, dan sebagainya, gitu kan? Sehingga harusnya upaya untuk membuka gedung gereja ini didasarkan atas zona itu, bukan ketika pemerintah mengatakan ada situasi adaptasi situasi baru atau kondisi baru ini dan gereja beramai-ramai melakukan hal itu. Bagaimana menurut Bung Jeki? Kan ada zona nih. Betul, Bung Oce. Kita ini kan bangsa yang suka latah-latahan, ya. Satu mulai buka, yang lain pikir dia aman juga. Padahal kan di PSBB, di zonasi yang dibuat oleh pemerintah, dia kan tidak bisa diberlakukan secara general, secara menyeluruh sama, begitu ya. Karena itu dalam percakapan-percakapan kami dengan Menteri Agama, dengan rapat lintas menteri, dengan BNPB dan lain-lain, ya. Zonasi itu kan tidak sama, bahkan pada sebuah zonasi yang hijau pun belum tentu itu tidak ada orang yang terpapar, sebab orang kan bergerak lintas wilayah. Betul. Di sebuah zonasi yang hijau ada orang yang masuk dari zonasi merah, atau orang dari zonasi hijau ke zonasi merah terpapar di sana kembali ke zonasi hijau. Nah ini bukan hal yang gampang, karena itu memang ada sejumlah pengetahuan dan kapasitas yang harus diisyaratkan dimiliki oleh setiap gereja kalau dia mau memulai atau memperoleh surat keterangan dari pemerintah untuk bisa
memulai ibadahnya. Iya, nah ini kan juga seperti yang kita lihat misalnya yang terjadi di beberapa gereja itu kan ada yang sudah membuka, ada yang sudah membuka gerejanya, tapi kemudian ditutup lagi. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa ada gereja yang sudah membuka, tetapi lalu tiba-tiba ada pasien COVID-19 atau pasien yang positif, lalu akhirnya gereja ditutup lagi. Jadi ini kan sebenarnya tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa lalu gereja sudah bisa dengan segera membuka gedung gerejanya untuk beribadah, begitu ya Bung ya? Betul Bung, itu sebab syaratnya memang begitu, diaturannya memang begitu. Kalau dibuka dan ditemukan ada yang terpapar, terinfeksi, maka surat keterangan atau tepatnya apalah, ya itu dicabut lagi, itu diisolasi lagi. Itu ada di aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya, yang juga disupport oleh Kemenko dan lain-lain, Kemenko PMK dan macam-macam yang mengkoordinir itu. Jadi memang syarat-syaratnya itu sangat ketat. Syarat-syaratnya itu karena itu PGI mengeluarkan protokol panduan ya sebelum ibadah, selama ibadah dan sesudah ibadah. Iya, saya lihat di pedoman refungsionalisasi gedung gereja itu ya Bung ya. Betul Bung Oce. Iya. Jadi itu dikeluarkan tujuannya apa Bung? Kalau kita sadar bahwa ini sebenarnya belum terlalu siap atau katakanlah juga kondisinya sangat berbeda-beda, terus PGI mengeluarkan pedoman refungsionalisasi gedung gereja ini, harapannya apa Bung? Itu ketika, karena kita juga tidak bisa memberlakukan secara pukul rata ya, menggeneralisir semua tidak boleh dan semua boleh. Kita ada di dalam realitas bahwa kemajemukan wilayah, geografis, perilaku, kultur yang sangat berbeda, dan itu juga berimplikasi pada ini wilayah ya, zonasi wilayah, kurva epidemiologis dan lain-lain. Ya, treatment-treatment yang diberikan untuk lokalitas juga bisa berbeda-beda. Ada yang sangat keras, ada yang longgar, ada yang ini dan lain-lain. Sehingga protokol refungsionalisasi itu diletakkan di dalam perspektif yang sangat dialektis. Di awal kita mengantar untuk menganjurkan sebaiknya jangan dulu, ya. Tetapi di bawah kita bilang kalaupun, ya, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan ada terjadi penurunan dan lain-lain, kalaupun itu didapat surat keterangan, karena aturannya pemerintah kalau bisa kasih surat keterangan atau melakukan verifikasi dan memungkinkan, maka surat keterangan akan diberikan. Nah, kita mengantisipasi itu. Kalau surat keterangan diberikan, lalu orang mau tetap untuk melakukan, maka ada sejumlah protokol yang kalau dibaca itu sangat ketat. Itu sangat ketat. Itu melibatkan ketersediaan pengetahuan, melibatkan ketersediaan kapasitas, melibatkan ketersediaan hikmat untuk bisa memahami hal-hal yang baik dan buruk. Iya. Tapi ini kan juga begini, Bung Jeki, kita sadar seperti yang tadi Bung Jeki katakan bahwa walaupun kita ada di zona hijau, tetapi karena mobilitas mulai dibuka dan orang sudah bisa mulai masuk keluar wilayah satu dengan yang lain tanpa bisa dikendalikan dari wilayah merah, hitam, atau warna apapun dia, gitu. Nah, sementara kita juga bahkan boleh dikatakan belum sampai pada puncak dari pandemi ini. Nah, tapi mengapa pemerintah juga atau mungkin dari percakapan PGI dengan pemerintah merasa begitu cepat juga mulai membuka kemungkinan untuk beribadah? Betul, karena ini kan tarik-menarik antara dua stream ya, dua arus nih Bung Oce, arus yang kesehatan dan arus yang untuk sosial ekonomi. Karena itu juga itu yang terjadi di pemerintah, sehingga juga bahkan diksi-diksi dan narasi pun juga beragam. Itu ketika kita berbicara dengan pemerintah, kita minta samakan dulu. Mulai dari diksi narasi yang dipakai. Apa yang dimaksud dengan normal baru? Ada dibilang ini tata hidup baru dan lain-lain. Sebab ini akan diterjemahkan sampai ke bawah, terutama oleh pemuka-pemuka agama yang punya umat. Ya, jadi itu tarik-menarik ada di situ. Nah, kita ada di tengah dilematis itu. Oleh karena itu, menjaga itu kita pasang protokol yang sangat ketat. Sebab juga, kalaupun itu sudah beribadah atau orang beribadah, tidak ada seorang pun yang bisa menggaransi bahwa orang yang masuk ruang ibadah itu tidak terpapar. Jadi sesungguhnya kita sudah harus membiasakan sebuah perilaku hidup yang baru untuk membangun protokol pengamanan pada diri sendiri dan pengamanan lingkungan. Nah, ini yang
lalu menjadi sangat penting terkait dengan edukasi dan literasi. Nah, ini yang kita minta juga dalam percakapan dengan pemerintah. Edukasi dan literasi mesti sangat masif, extraordinary dilakukan. Dan rumah-rumah ibadah harus menjadi center, pusat dari edukasi dan literasi masyarakat, publik, minimal umatnya. Ini semua rumah ibadah dan juga stakeholder terkait, lembaga-lembaga harus bekerja betul-betul, sebab kita harus membiasakan diri masuk pada sebuah perilaku baru yang nampak per sehari ini. Kalau kita perhatikan sosial media dan lain-lain, orang berpikir normal baru itu dalam kerinduan kembali ke situasi normal sebelum COVID, ya. Bahkan ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi ekonomi selalu mengacu pada situasi normal sebelumnya. Kita bisa kembali lagi ke situ. Jadi orang berbicara, ya, merayakan narasi normal baru dengan mindset pada situasi sebelum COVID. Nah, ini yang bisa sangat berisiko kalau seperti ini, sebab kalau orang melihat ya satu mulai buka di sana, satu mulai buka di sini akan jadi soal. Nah, contoh yang menarik sebenarnya kemarin oleh PGIW Jawa Barat, ya. Iya. Gereja-gereja di Jawa Barat 4 hari yang lalu melakukan pertemuan daring juga untuk menyepakati tanggal berapa mereka bisa buka sama-sama. Sebab diharapkan jangan satu yang buka, yang lain tidak, dan lain-lain itu bisa tarik-menarik. Ya. Akhirnya disepakati, oke, tahan dulu. Tanggal 1 Juli kita akan evaluasi lagi. Jadi tanggal 1 Juli kita coba evaluasi lagi untuk melihat keputusan. Saya kira dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul terukur dan terarah dalam kaitan dengan perkembangan situasi yang masih terus belum aman. Begitu, Bung Aceh. Iya. Nah, itu juga yang menjadi pemikiran saya, karena yang tadi Bung Jeki katakan bahwa tidak cukup kan sebenarnya kita mempersiapkan diri dengan, katakanlah, dengan hand sanitizer, dengan masker, dengan berbagai macam hal, dengan alat pengecek kesehatan. Karena kan kita juga saat ini banyak diperhadapkan dengan orang-orang yang OTG, kan, yang diukur panas, mereka ya tidak ada masalah, tetapi kita tidak tahu bahwa mereka ada dalam situasi yang mungkin juga sebagai pembawa, gitu. Nah, lalu bagaimana gereja betul-betul bisa siap dengan hal ini kalau nanti jangan-jangan gereja lalu menjadi, katakanlah, sebuah pusat penyebaran baru lagi. Betul itu. Jadi klaster baru bisa sangat muncul. Makanya juga di dalam panduan refungsionalisasi itu juga kita meminta dengan sungguh-sungguh di situ bahkan untuk melakukan simulasi. Dilakukan beberapa kali simulasi kalau itu harus jalan. Dan kalau kita lihat refungsionalisasi atau panduannya di situ, itu syarat-syaratnya itu membutuhkan betul-betul pengetahuan, membutuhkan betul-betul kapasitas. Misalnya saja, kalau ibadah dikurangi atau ibadah diperbanyak dengan jumlah orang dikurangi, maka antar dua ibadah itu disinfektan, ya, sterilisasi harus dilakukan, misalnya. Lalu kemudian jarak-jarak di dalam pengaturan jarak dan lain-lain. Jadi itu sangat rumit. Kalau tidak dilatih secara khusus, maka tingkat risiko itu tidak ringan. Belum lagi dengan peralatan-peralatan, tidak semua gereja bisa mempersiapkan peralatan. Kalau gereja buka 6 pintu untuk beribadah, maka 6 pengukur suhu itu harus tersedia, misalnya. Harus tersedia. Harus menyediakan juga masker, seandainya jemaat datang tanpa masker dan lain-lain. Itu hal-hal yang standar secara teknis harus dipersiapkan sebelum itu. Orang bernyanyi tidak bisa tanpa masker. Bagaimana kemudian memodifikasi itu? Pilihan lagu-lagu kemudian juga menjadi sangat menentukan. Bagaimana lagu-lagu yang dipilih sehingga orang tidak jadi kalau kita perhatikan, kita memang mesti memasang standar-standar pengamanan yang sangat-sangat ketat. Sekalipun demikian itu tidak pernah bisa menggaransi. Ada orang yang masuk, sebab sekarang yang orang tanpa gejala kan yang sangat banyak dan berbahayanya kan di situ. Berbahayanya kan di situ. Jadi protokol pengaman diri sendiri itu harus menjadi standar perilaku di dalam sebuah kondisi yang baru, dalam sebuah realitas yang baru. Orang keluar dari rumah, bikin apa di luar rumah, sampai kembali ke rumah,
itu protokol diri sudah harus dilakukan, dan itu yang kita sangat beresiko kalau edukasi dan literasi untuk itu tidak jalan. Iya. Nah, tadi Bung katakan bahwa memang kondisinya harus dipersiapkan baik-baik, dan di dalam panduan yang diberikan oleh PGI dikatakan bahwa kalau bisa maksimal adalah 40%, ya, 40 kehadiran, jumlah kehadiran itu 40% dari, ya katakanlah jumlah bangku atau katakanlah jumlah yang tersedia pada umumnya untuk ibadah dalam sebuah gereja. Nah, apakah 40 itu sudah dengan pertimbangan bahwa ya ini juga akan memberikan rasa aman, terutama berkaitan dengan physical distancing, ataukah 40 ini juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, Bung Jeki? Sebenarnya yang paling efektif ada juga di dalam panduan itu adalah 1 meter ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Bahkan di situ kan ditulis, dibuat tanda-tanda batas itu. Batas 1 meter ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu yang dilakukan. Nah, estimasi kemudian itu, ya itu berarti sekitar 40%. Kalau diatur begitu, dari jumlah orang yang bisa masuk dalam ibadah rutin, ya mungkin demikian. Tapi yang paling ini adalah, yang paling harus dilihat adalah yang 1 meter ke kiri, ke kanan, depan, belakang itu. Oke, ya, kita kembali lagi ke pembicaraan di awal. Berkaitan dengan izin untuk mulai beribadah ini, sebenarnya dalam percakapan dengan PGI, pemerintah sendiri sudah punya kebijakan atau sudah punya keputusan kapan sebenarnya rumah-rumah ibadah disetujui untuk dibuka, ataukah kebijakan ini pada akhirnya kembali diserahkan kepada pimpinan-pimpinan lokal daerah, Bung? Oke, jadi Bung, itu dalam percakapan dengan pemerintah, jadi istilah izin itu tidak, ya. Itu yang juga kita mesti, itu jadi cuma surat keterangan. Memang kita juga mengkritisi bahwa jangan sampai itu terjebak menjadi birokratis dan administratif. Ya, sebab ada jenjang-jenjang dan lain-lain. Karena itu kalau kita baca surat edaran menteri, dalam percakapan kemudian, presentasi menteri kemudian itu sudah dirubah, tapi itu edaran kan sudah jalan. Ya, jadi ada 4 alternatif, karena kita juga kasih masukan jangan sampai nanti malah gereja-gereja yang tidak punya izin lalu dipersulit dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak ekses bisa terjadi di lapangan. Karena itu dibilang oke, itu pemberitahuan saja, karena kita minta misalnya keluar saja penetapan per regional. Kalau satu region sudah hijau, ya semua di situ bisa misalnya, daripada satu-satu. Tetapi ada alasan ya rasional juga bahwa belum tentu, sebab misalnya satu kecamatan bisa jadi jarak antar desa itu puluhan kilometer. Nah, satu desa bisa hijau, yang lain bisa merah. Jadi lebih baik ya seperti itu, bisa lapor, koordinasi dengan gugus tugas terdekat. Itu koordinasi yang harus terus-menerus dilakukan untuk tahu perkembangan kurva epidemiologi, kurva corona itu, perkembangan zonasi wilayah, kemudian rantai penularan, dan prosedur. Kurang lebih 4 pengetahuan dasar itu harus dimiliki oleh semua pengelola gereja. Jadi koordinasi itu terus-menerus dilakukan untuk mendapat live report dari gugus tugas setempat tentang perkembangan situasi di seputar wilayah gereja itu. Nah, kalau itu dimungkinkan, maka diajukan peninjauan, surat keterangan diminta. Ketika surat keterangan diminta, maka gugus tugas harus mempersiapkan tim verifikasi untuk melihat sejumlah protokol persiapan yang dilakukan oleh gereja yang dimaksud, ya, dan mengawasi itu, ya, sehingga ibadahnya bisa jalan, ya. Tetapi kalau ditemukan ada yang terdampak, terpapar, maka surat keterangan itu bisa dicabut lagi, di-stop lagi. Nah, kita memang sangat mengkhawatirkan sebab sudah ada contoh di mana-mana gereja-gereja juga yang memulai tanpa ada pengetatan protokol dengan sungguh-sungguh, itu bisa menjadi klaster baru. Itu bisa menjadi klaster baru. Ada contoh di dalam maupun di luar negeri. Jadi kembali lagi, kita wanti-wanti dengan ini sangat berisiko dan harus sangat hati-hati. Sebab juga, pemerintah juga bisa memberikan
peluang untuk membuka dan menjalankan ibadah. Tetapi dalam percakapan dikasih tahu itu kembali lagi kepada pengurus gereja setempat. Kalau pengurus gereja merasa belum bisa untuk itu, belum siap untuk itu, dan khawatir dan ragu-ragu untuk itu, maka keputusan pemerintah tidak boleh memaksa. Itu kembali pada otoritas gereja atau rumah ibadah setempat. Itu Bung Oce. Iya, itu berarti bahwa tidak cukup hanya merasa secara, katakanlah peralatan sudah siap, lalu ayo kita buka gedung gereja, tetapi gereja sendiri harus bekerja sama, melakukan komunikasi dengan satgas-satgas daerah untuk betul-betul mengecek dan memastikan bahwa secara protokol kesehatan, secara aturan yang dibuat gereja sudah memenuhi, dan ketika katakanlah surat keterangan untuk boleh beribadah atau sudah bisa mulai beribadah itu diberikan, komunikasi harus terus berlangsung sehingga kalau terjadi apa-apa komunikasi itu bisa dilakukan untuk pengembangan selanjutnya ya Bung ya. Itu wajib Bung Oce, itu prasyarat yang wajib ya, komunikasi dan koordinasi yang intens. Nah, karena itu lalu kita menyarankan juga dalam percakapan dengan gereja-gereja, para pimpinan gereja, untuk tiap gereja harus ada satgas. Harus ada satgas, harus ada gugus tugas di tiap jemaat minimal untuk mengelola. Sebab ada sejumlah skill, kapasitas baru yang harus ditransfer. Ya, harus ditransfer, harus ada pelatihan. Itu nggak bisa kembali dalam situasi yang normal sebelumnya. Mengatur jarak orang di dalam gereja itu butuh simulasi. Mengatur orang masuk sampai orang keluar, orang pakai hand sanitizer, orang cuci tangan, itu butuh simulasi. Nggak bisa kita berangan-angan seperti masuk di mall, oke ada tempat cuci tangan, nggak bisa. Tiba-tiba orang mepet dan tidak mengatur jarak. Bahkan makanya kita bilang di situ pembatas-pembatas jarak itu juga harus dikasih tahu, dan orang terus-menerus, bahkan di dalam ibadah juga, kalau gereja misalnya memakai proyektor, ya, itu harus terus-menerus protokol itu ditampilkan. Sehingga orang, ya bahkan bisa dibuat buklet-buklet kecil tentang protokol pengamanan diri dalam beribadah atau dalam kegiatan sehari-hari dan lain-lain. Itu gereja harus menjadi pusat edukasi seperti itu. Jadi ada banyak persyaratan yang harus diinikan untuk mendorong orang masuk kepada sebuah tata perilaku yang baru, Bung Oce. Iya, oke, Bung. Nah, ini ada hal yang kelihatannya juga gampang-gampang susah. Sebagaimana sudah diinformasikan memang dalam banyak diskusi-diskusi berkaitan dengan bagaimana menangani orang-orang yang sudah berusia lanjut, ya. Dan dalam panduan yang diberikan oleh PGI juga dikatakan ada baiknya gereja-gereja yang warga jemaatnya di atas usia 60 tahun atau bahkan para pelayan, presbiter atau bahkan juga pendeta yang sudah 60 tahun ke atas itu sebaiknya tidak ke gereja, tidak beribadah di gereja, bahkan juga tidak terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang secara langsung di gedung gereja. Nah, ini kan kadangkala tidak mudah nih, apalagi kalau orang-orang tua yang di daerah-daerah sana pingin ke gereja, kami pingin ke gereja, bagaimana ini kok tidak boleh dan sebagainya. Nah, menurut Bung Jeki bagaimana menyikapi hal ini? Betul, Bung Oce. Kalau pemerintah sebelumnya keluarkan istilah dilarang, ya, kita yang meminta jangan pakai istilah dilarang, itu berat, ya, implikasinya ke bawah. Sehingga dianjurkan saja secara persuasif, tetapi memang harus dipikirkan kemudian bagaimana pola dan model pelayanan, ya, terhadap orang tua yang kita sarankan untuk tidak ikut atau tinggal di rumah, misalnya. Dibarengi dengan edukasi yang betul-betul secara masif dan kontinu dilakukan. Ini yang karena bagaimanapun juga orang akan berpikir dan orang akan mengikuti ketika orang sadar bahwa ini secara sangat berisiko dan mengancam kesehatannya. Jadi memang gereja-gereja dituntut untuk merumuskan pola-pola pelayanan baru dalam situasi seperti ini. Ya, imajinasi kreatif itu harus dikembangkan.
Karena itu diskusi-diskusi harus diperbanyak lintas gereja untuk tahu, sebab ada gereja-gereja yang mengembangkan model dengan bagus, dengan baik. Ada juga model yang unik untuk satu lokal tertentu, tetapi tidak bisa diterapkan di lokalitas lain. Nah, percakapan-percakapan seperti ini harus diperbanyak, ya tentu lewat lintas secara daring seperti ini ya, sehingga kita bisa saling memperkaya. Bagaimana langkah-langkah yang harus diambil, Bung Oce? Iya, tapi ini juga berkaitan dengan ini, masih menyambung dengan ini. Kalau membaca beberapa diskusi-diskusi di grup-grup WA dan juga komentar-komentar yang disampaikan, terutama teman-teman yang mungkin di luar daerah atau yang juga merasa bahwa di wilayah kami bahkan sampai saat ini belum ada yang positif atau belum ada yang terkena katakanlah corona, dan merasa bahwa aman-aman saja. Mengapa kami harus memberlakukan aturan seketat itu, gitu kan? Bahkan ada yang mengatakan atau bukan mengatakan, tetapi ada kecenderungan di beberapa tempat orang sudah tidak percaya lagi dengan ya katakanlah apa yang saat ini dikembangkan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ada yang merasa bahwa ini cuma buat-buatan yang membuat kami tambah susah, kami tidak bisa bergerak dengan bebas, dan orang di beberapa tempat orang mulai melakukan penolakan terhadap hal ini. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, Bung? Betul, Mo Oce. Jadi memang itu yang tadi, kita sangat beragam. Ada wilayah-wilayah yang terisolir, ya sampai sekarang ibadah masih jalan. Nah, tetapi mereka menetapkan protokol isolasi wilayah. Jadi tidak mengizinkan orang masuk dan orang keluar, sehingga aktivitasnya bisa terus jalan, dan itu juga dipantau terus-menerus oleh gugus tugas terdekat. Jadi ada beberapa wilayah di pulau misalnya, ya memang lain, ya di mana ibadahnya tetap jalan, tapi mereka betul-betul melakukan isolasi ketat, ya. Sementara, dan itu tidak bisa disamaratakan dengan ya gereja misalnya di Jawa Timur, di Surabaya, atau di frustrasi, akhirnya kan naik lagi beberapa kota di Indonesia, ya kita tahu itu menjadi ini juga klaster besar di situ, yang ngotot berontak, ya, tapi kemudian naik lagi angka tertularnya. Ini sangat riskan begitu ya, ini sangat riskan, tetapi sekali lagi memang penanganannya tidak bisa satu dimensi, hanya kesehatan, karena orang juga butuh bersosialisasi, orang butuh makan dan lain-lain. Teknologi tidak menggaransi semua orang bisa berpartisipasi di dalam pola relasi baru secara sama dan setara. Karena itu memang dibutuhkan kerja keras dan koordinasi terus-menerus ya, untuk mencari pola-pola sosial baru, relasi-relasi baru, memakai media dan medium untuk berinteraksi dan lain-lain, tetapi juga ketahanan ekonomi dan sosial. Ini yang kerja yang luar biasa besar nih, extraordinary, Bung Oce, dan ya ini masih terjadi dalam entah sampai kapan, entah sampai vaksin ditemukan. Tapi satu hal yang penting kita lihat bahwa kita kan sebenarnya sudah memulai dengan beberapa pola baru yang kita sudah biasakan, termasuk komunikasi seperti ini. Siapa bayangkan sebelumnya bahwa semua rapat akan dilakukan seperti ini. Jadi perlahan-lahan pada aspek-aspek tertentu orang sebenarnya sudah memulai dan membiasakan diri dengan perilaku-perilaku yang baru, keluar pakai masker dan lain-lain. Nah, ini yang harus ditekankan, didorong bahwa kita memang akan menjalani yang seperti ini, ya, model-model bersentuhan, berjabatan tangan, sosialisasi di ruang publik dan lain-lain. Kita mulai ini, dan ini bukan kondisi yang aneh, tetapi kita akan dibiasakan dengan ini. Jadi jangan membangun angan-angan bahwa kita akan kembali pada sebuah tatanan yang sebelumnya. Mungkin saja suatu ketika saat vaksin sudah ditemukan dan kita bisa lewati itu semua. Tapi pasti ada yang berubah, banyak hal yang berubah. Itu Bung Oce. Iya. Nah, terkait dengan perubahan-perubahan ini, beberapa gereja atau beberapa orang di dalam gereja juga sudah mulai khawatir dengan
adaptasi kebiasaan baru ini bahwa itu lalu akan mengubah beberapa kebiasaan, perilaku, atau bahkan juga tradisi dalam gereja. Seperti tadi yang Bung katakan bahwa orang tidak bisa lagi bernyanyi dengan bebas, dalam arti dia harus bernyanyi pakai masker. Tapi lalu orang merasa bahwa lalu bagaimana ini kita bernyanyi dengan kondisi seperti ini, bahkan mungkin kita tidak tahu sampai kapan paduan suara bisa aktif kembali bernyanyi di gereja, apalagi kalau juga lihat di dalam panduan yang diberikan oleh PGI itu kan juga dianjurkan supaya kalau bisa jam ibadah itu dibatasi. Bahkan juga dari pemerintah juga saya dengar dikatakan kalau bisa jangan lebih dari 1 jam, tolong dibatasi 1 jam. Tapi ini kan lalu juga membatasi kebiasaan-kebiasaan banyak gereja yang bisa ibadah berjam-jam dan sebagainya, dan mereka punya pola-pola bernyanyi, katakanlah mengekspresikan iman melalui liturgi, itu juga lalu menjadi terbatas, dan itu sudah mulai dikhawatirkan oleh banyak orang gitu. Nah, apakah adaptasi kebiasaan baru ini juga harus termasuk di situ, dan menurut Bung Jeki bagaimana ini dengan kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini? Tentunya kita akan mengadaptasikan situasi ini pada perilaku-perilaku yang sebelum COVID, ya, termasuk perilaku beribadah. Sebab bagaimanapun juga itu harus menggaransi terjaganya kehidupan, terpeliharanya kehidupan, dengan tidak memberikan peluang bagi penularan, ya, dengan tidak memberikan peluang bagi penularan. Ya, tentunya teknologi akan berkembang untuk membantu orang merasa lebih aman, berkembang bersamaan dengan tantangan yang ada. Tetapi kalau kita belum bisa mengadopsi perkembangan teknologi dalam kaitan dengan itu, maka mau tidak mau memang kita harus melatih untuk menyesuaikan liturgi misalnya, ya. Saya kira dalam beberapa ibadah daring juga di beberapa gereja itu liturgi sudah misalnya dipadatkan, unsur-unsur liturgi tidak hilang, ya, tetapi menjadi semakin pendek, kurang dari 1 jam misalnya, ya. Lagu yang nyanyikan 3 ayat misalnya 1 ayat, ya. Tapi ada juga yang bikin ibadah daring dengan mengangkat seluruh unsur liturgi yang panjangnya itu ke dalam yang konvensional, ke dalam ibadah daring. Nah, ini kan yang ini kan sebenarnya terkait dengan proses orang beradaptasi dan menemukan pola-pola baru. Ya, saya kira ya, saya sendiri sudah tiap kali latihan menyanyi pakai masker untuk menyesuaikan diri, dan saya coba rekam ya dengan teman-teman kita nyanyi. Oh, masih juga kok jadi suara masih keluar. Jadi ya, jangan berangan-angan untuk kembali di dalam sebuah situasi gegap gempita ibadah seperti sebelum COVID kalau kita belum sampai pada penemuan vaksin dan lain-lain yang menggaransi kita bisa bebas dari droplet atau percikan air saat kita nyanyi atau kita berbicara dengan satu terhadap yang lain. Oleh karena itu kan jarak 1 meter itu kan ditaruh, Bung Oce. Jadi kalau ada yang harus berubah, ya memang harus diatur. Di sini lalu dibutuhkan memang bagaimana penyesuaian liturgi, ahli-ahli liturgis di gereja misalnya harus diajak ngobrol untuk ya memberikan sebuah model liturgi yang tetap bisa dipertanggungjawabkan, ya, tetapi juga menjaga rasa aman dan nyaman ketika orang datang. Begitu, Bung. Iya, betul. Nah, ini juga memang yang betul-betul lalu disebut sebagai sebuah adaptasi kebiasaan baru, karena orang punya kerinduan yang begitu besar untuk hadir di gereja dan mengekspresikan Betul. imannya, tetapi orang harus sadar bahwa kita tidak atau belum kembali kepada situasi beribadah seperti waktu-waktu sebelumnya. Bahkan dalam sebuah seminar yang diadakan oleh sebuah gereja yang saya ikuti, ada seorang pembicara yang juga dari katakanlah bagian dari pemerintahan yang mengatakan ada baiknya kalau di gereja termasuk pendeta membiasakan diri untuk berkhotbah menggunakan masker, karena bisa jadi juga
walaupun pendeta itu di mimbar dan agak jauh, tapi ada yang menghubungkan itu, atau pembicara ini menghubungkan dengan arah angin yang membuat kalau pendeta tidak memakai masker itu akan bisa juga ya ini dihubungkan dengan udara sebagai pembawa virus itu. Jadi dikatakan jangan-jangan nanti pendeta yang akan menjadi pembawa virus, karena itu dikatakan pendeta harus pakai masker, dan seperti yang dikatakan dalam panduan PGI, ada baiknya mic itu juga adalah mic yang tutupi dengan spons atau ada pelindungnya, jadi tidak mic yang bebas atau seperti yang umumnya dipakai tanpa spons itu, dan banyak hal bahkan. Tiap kali diganti. Iya, dan harus diganti. Dan majelis gereja juga harus begitu. Nah, ini kan juga mengubah dan mendorong orang untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan gitu. Apakah pendeta-pendeta juga siap untuk hal itu gitu kan? Ya mungkin seperti Bung Jeki atau orang-orang yang bisa dengan suara yang besar ditutupi pun masih bisa ngomong, tapi bagaimana kami yang nggak ditutupi aja volumenya sudah pelan, harus pakai volume mic yang besar, tapi sekarang harus bicara lagi dengan pakai masker. Ini menurut Bung Jeki bagaimana? Betul, Bung. Itu yang mereka katakan, pasti ada teknologi yang akan berkembang juga untuk membantu orang beradaptasi. Jadi misalnya kalau tidak pakai masker, tapi pakai face shield, ya. Sekarang kan sudah dimodifikasi macam-macam tuh. Apa namanya ya, face shield ya, penutup muka itu, ya. Pokoknya face shield itu ya. Itu ya. Iya. Jadi orang masih tetap bisa kelihatan mukanya, ekspresinya masih bisa tetap kelihatan, tetapi juga terjaga, sekalipun juga pada situasi-situasi yang crowded ya, dengan massa, dengan banyak orang, ya pakai masker baru pakai face shield lagi dari luar begitu ya. Tapi kita yakin pasti ada inovasi dalam kaitan dengan ini untuk protektif ya orang, tetapi orang kan selalu mencari celah dan cara untuk dia bisa beradaptasi dengan lebih aman. Tapi juga tentunya yang tadi inovasi-inovasi dalam peribadahan juga harus dilakukan ya, harus dilakukan tanpa mengurangi nilai-nilai ibadah itu sendiri. Ini membutuhkan memang banyak tafsir dan perumusan-perumusan baru, baik secara teologis, tetapi juga pastoral, bagaimana dilakukan lewat online, diakonia bagaimana dilakukan, dan lain-lain, sebuah spiritualitas baru dalam situasi kondisi seperti ini, sampai dengan pola-pola dan liturgi beribadah. Kita memang ditantang untuk membicarakan ini dan secara lebih serius dan mengupayakan berbagai proses adaptasi, daripada kita mengambil resiko yang konyol dan sekali kena ya itu bisa ini ya menjadi precedence bahwa memang ibadah adalah ya tingkat resikonya berapa tuh, 8 ya, 8 atau 9 tuh. 8 ya. Iya. Sebenarnya diterjemahkan ke media Indonesia itu menjadi 8, tetapi yang di sumber aslinya itu hampir 9 tuh. Jadi itu Bung ya, kita hilangkan deh kerinduan untuk kembali pada pola yang lama deh. Selama belum ada perubahan, belum ada vaksin, dan belum diumumkan bahwa pandemik ini selesai, jangan pernah berpikir untuk kembali pada pola yang lama. Itu sangat beresiko. Kita harus betul-betul bertekad bahwa kita menyesuaikan diri dan selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa mungkin ini tidak akan selamanya seperti ini. Ya. Sebab kita mungkin akan memasuki sebuah kondisi yang normal, yang ini lagi ketika wabah ini selesai, tentu pasti ada adaptasi-adaptasi baru lagi begitu, Bung. Iya. Nah, Bung, ini juga masih terkait dengan soal tersebut. Nah, dalam panduan yang diberikan oleh PGI dikatakan bahwa boleh saja ibadah berlangsung beberapa kali, tapi apakah ini juga dimungkinkan untuk juga, ya katakanlah, pengaturan yang harus jauh lebih ketat, dan apakah harus
Iya, ya, saya minta pendapat Bung bahwa boleh saja beberapa kali ibadah, tapi persoalannya juga adalah bagaimana kalau pendetanya cuma satu dan apalagi wilayahnya terbatas, tapi mereka sudah terbiasa ibadah beberapa kali dan ketika diizinkan untuk dibuka, mereka juga mau mengadakan ibadah beberapa kali, gitu kan? Padahal pendetanya satu, apakah ini juga tidak mengganggu dalam proses atau dalam kaitan dengan daya tahan tubuh, dengan soal imun dari pendeta yang melayani ini, gitu kan? Sehingga apakah harus selalu juga ketika sudah bisa dibuka pelayanan di gedung gereja, lalu kita bisa, misalnya katakanlah kalau dulu kita biasa ibadah dalam satu minggu itu atau di hari Minggu itu 3 kali, ya sekarang kita mau buat juga 3 kali, walaupun seperti yang tadi sudah dibicarakan mungkin hanya 30-40% aja yang bisa hadir, tetapi ya kita buat tetap 3-4 kali misalnya, atau 2-3 kali. Apakah harus begitu? Betul, Bung, betul. Jadi itu kan alternatif sebenarnya, ya, yang orang taruh di situ, ya, untuk melihat kalau jumlah orang dikurangi, tetapi banyak orang yang punya entusiasme untuk ikut beribadah, maka mungkin saja dibagi berdasarkan sektor pelayanan. Ya. Tapi menarik, saya lihat ada satu gereja yang sudah mulai mempersiapkan sistem registrasi untuk ibadah. Ya, oke. Jadi berdasarkan kuota jumlah tertentu, itu yang diregister. Ya. Tetapi tentunya itu punya konsekuensi bahwa ibadah, misalnya kalau mau beberapa kali, itu bisa jalan dalam satu hari Minggu beberapa kali. Tetapi tetap saja kapasitas harus tersedia untuk mengelola itu. Dan jangan lakukan itu kalau tidak ada kapasitas. Misalnya kalau ibadah 3 kali berarti 1, 2, 3, ya sekitar 6 kali penyemprotan disinfektan selang per 2 sampai 3 jam. Ya. Punya persediaan disinfektan enggak? Oh, iya. Punya sprayer enggak? Dan juga tenaganya ya, Bung ya? Punya tenaga yang terlatih untuk itu enggak? Itu kan soal. Jadi orang bisa saja sampai 10 kali disinfektan dalam satu hari Minggu begitu. Belum lagi pengetahuan tentang cairan disinfektan seperti apa yang masih dipakai. Dengan tingkat iritasi yang tinggi atau bagaimana, ya itu kan ada macam-macam cairan disinfektan. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu kan menjadi sebuah prasyarat di dalam sebuah tata hidup baru atau realitas yang baru. Ya, kita sudah harus tahu bagaimana pakai hand sanitizer yang seperti apa, atau sabun cuci tangan pun sabun yang seperti apa, sabun antiseptik yang macam bagaimana. Bahkan sekarang sudah diproduksi UV untuk untuk ruang-ruang untuk ini mematikan virus di dalam ruang skala kecil sampai skala besar. Itu mulai dipasarkan sekarang. Ya, jadi kita nyalakan seperti nyalakan lampu saja, ya. Lampu UV begitu, dan tinggalkan beberapa lama baru itu ruang dipakai misalnya. Ya. Yeah. Jadi ada inovasi yang baru, tetapi kembali lagi bergantung pada siapa manusia di balik semua proses dan dinamika itu. Manusianya siap atau tidak, di situ lalu pengetahuan dan skill dan hikmat itu harus jadi prasyarat mutlak, Bung. Iya. Nah, apa yang dikatakan Bung Jeki terakhir tadi atau di awal tadi, menurut saya menarik melakukan registrasi, karena ini kan juga agak susah nih mengontrol orang yang karena sudah lama tidak bisa beribadah di gedung gereja, padahal dia punya keinginan yang begitu besar, tiba-tiba ketika gedung gereja itu dibuka untuk beribadah, apalagi kalau cuma ibadahnya 1 kali, ini kan agak sulit nih mengatur siapa, apalagi kalau tadi sudah dikatakan dibatasi jumlahnya, padahal ini orang datang banyak, kita bagaimana mengatur. Tapi kalau mungkin dengan melakukan sistem registrasi, lalu bisa dibuat kesepakatan, oke, kalau kamu sudah hadir minggu ini, minggu depan diberikan kesempatan kepada mereka yang belum hadir, diberikan kesempatan kepada mereka yang punya kerinduan untuk hadir beribadah di gedung gereja, tapi yang minggu kemarin sudah tidak bisa hadir, tidak bisa datang. Tapi ini kan juga memang membutuhkan kecakapan-kecakapan dan ya katakanlah juga skill dari warga gereja atau dari pihak gereja. Nah, tetapi saya lalu membaca juga
sebuah konsekuensi lain bahwa kalau melihat apa yang dari tadi disampaikan Bung Jeki dalam percakapan-percakapan kita, ini kan juga akan punya dampak bagi finansial gereja karena dia harus menyiapkan banyak hal, termasuk katakanlah juga menyiapkan hand sanitizer buat warga gereja, masker buat warga gereja, termasuk yang tadi Bung Jeki katakan untuk mic harus selalu diganti, sering diganti. Ini kan juga punya dampak finansial. Nah, bagaimana nih, Bung, menurut Betul, Bung Oce, itu yang Bung? kita sampaikan dan saya sampaikan itu waktu rapat koordinasi lintas menteri yang dipimpin oleh Menko PMK, di situ hadir Menteri Agama dan lain-lain. Ya, kita bilang tidak semua gereja bisa mampu secara finansial untuk mempersiapkan hal itu. Bayangkan kalau gereja membuka 6 pintu, maka ada 6 pemeriksa suhu di situ ya, termogan atau apapun namanya ya. Nah, Pak Yusuf Kalla juga hadir saat itu dalam percakapan, dan Pak Yusuf Kalla kasih tahu di Indonesia itu ada 1,1 juta lebih rumah ibadah. Ya, 1,1 juta lebih. Nah, lalu saya menyambung, iya, itu per rumah ibadah. Tetapi kami misalnya punya, ya paling sedikit tuh satu gereja tuh 2 pintu lah untuk masuk keluar. Ya, yang dipakai, itu gereja-gereja kecil. Tapi sampai gereja-gereja besar itu bisa 4 sampai 6 pintu. Nah, itu berarti harus tersedia di 6 pintu masuk itu, mulai dari hand sanitizer, air yang mengalir dengan sabun antiseptik, dan segala macam-macam termogan dan lain-lain. Siapa yang membantu ini? Nah, lalu Menko PMK kasih tahu, ini harus ditangani pemerintah. Jadi, kerjasama Menteri Kesehatan, didorong Kementerian Desa, lalu Kementerian Dalam Negeri, ini harus dibicarakan supaya itu bisa disediakan. Sehingga kalau surat keterangan diberikan, itu harus dipastikan semua tersedia dulu, baru ibadah jalan. Nah, berealisasi ke bawah seperti apa, itu yang kita belum tahu. Tetapi sedapat mungkin, itu dikoordinasikan dengan gugus tugas terkait untuk melihat apakah mereka menyediakan itu dan lain-lain. Sebab bagaimanapun juga kebiasaan baru termasuk kita beradaptasi, dan pasti konsekuensi pembiayaan untuk menyediakan hal-hal itu pasti ada, Bung Oce. Ya. Berarti itu yang tadi kita bicarakan di awal, komunikasi dengan Pemda setempat atau dengan gugus tugas atau dengan satgas daerah itu menjadi penting. Bukan hanya untuk memastikan bahwa gereja sudah siap untuk beribadah di dalam gedung gereja, tetapi juga mungkin bisa dihubungkan dengan yang tadi kita baru bicarakan, bantuan-bantuan yang bisa diberikan kepada gereja dalam hal finansial yang bisa membantu gereja untuk menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan itu. Tapi juga mungkin pertanyaannya adalah, apakah yang tadi Bung Jeki katakan yang disampaikan oleh pemerintah itu dia secara katakanlah formal, tertulis, atau dalam bentuk SK begitu juga diberikan ke bawah sampai ke daerah-daerah, sehingga gereja bisa menjadikan itu juga sebagai sebuah panduan ketika gereja mencari dalam tanda kutip bantuan pertolongan finansial untuk mempersiapkan gereja memasuki adaptasi kebiasaan baru ini. Tentu itu kita meminta dan dibicarakan seperti itu, dan itu kan yang harus dikawal. Makanya waktu DPR berkunjung ke PGI setelah percakapan itu, kita sampaikan, tolong dong DPR mengawal juga proses-proses ini. Jangan sampai nanti kita malah keluarkan biaya lebih besar untuk skala yang lebih luas kalau ini kembali terjadi. Kita belum masuk ke gelombang kedua dan lain-lain, kan seperti itu. Ya, jadi ya itu sedapat mungkin harus dikoordinasikan terus-menerus dengan Pemda. Malah ke beberapa teman di Pemda juga kita bicarakan supaya apa? Ya entah mungkin bisa bergilir. Kalau mau ibadah waktunya gereja sana dengan gereja sini, kalau termogan terbatas ya jadi gugus tugas turun misalnya. Juga untuk mengawal, membantu, dari tenaga kesehatan juga terdekat dan bekerja sama dengan gugus tugas. Tetapi ini semua kan harus dirumuskan di dalam protokol implementatif lintas kementerian pada lapis di bawah, dan itu yang kita minta. Jangan cuma jadi keputusan di atas, tapi juga dikoordinasikan ke bawah antar pemangku kebijakan di
sampai pada level yang paling kecil di bawah. Begitu Bung Oce. Oke, Bung, melanjutkan pembicaraan kita tadi, beberapa hal yang mungkin bisa dibahas sebelum kita mengakhiri pembicaraan live IG ini. Kalau tadi kita bicara tentang gereja-gereja dalam arti lokal. Nah, bagaimana menurut Bung dan juga mungkin PGI, sikap-sikap yang harus ditunjukkan atau harus diambil oleh pimpinan-pimpinan gereja? Artinya misalnya sinode-sinode atau katakanlah moderamen-moderamen misalnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diteruskan ke bawah. Bagaimana PGI juga melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan sinode ini untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan ini, Bung. Oh, baik Bu Oce, kita punya forum untuk koordinasi, ada WA group yang berisikan 91 pimpinan gereja anggota ditambah dengan PGIW dan lain-lain, ya, itu ada ya hampir lebih dari 100-an orang ada di situ. Jadi setiap saat ada kebijakan, baik dalam kerjasama dengan pemerintah, pertemuan dengan pemerintah, tetapi juga surat-surat imbauan dari PGI seperti yang kita keluarkan sebelumnya, selalu kita lempar ke situ. Dan diskusi selalu terjadi di situ. Jadi bagaimana mekanisme sosialisasi diperbanyak, ya. Juga belakangan kita mengagendakan untuk ada percakapan-percakapan daring seperti ini dengan para pimpinan gereja, ya, untuk melihat aspek-aspek yang bersentuhan langsung dengan penata layanan pada sinode dan lokalitas masing-masing. Tentunya proses adaptasi ke bawah itu kita serahkan sepenuhnya, ya, menjadi tanggung jawab dari para pemimpin gereja, ya, dan ya banyak yang mengambil sikap, tentunya tidak bisa seragam dan sama semua, tapi minimal pada level pengetahuan kita bisa memastikan bahwa kita mencoba mensuplai secara sama, ya, pengetahuan yang berkembang seperti apa. Juga contoh-contoh ketika gereja mulai dibuka, terpapar lagi, kita bagikan, ya, baik di dalam maupun di luar negeri dan lain-lain. Nah, kita berharap kita ada di dalam track yang sama, semangat yang sama, spirit yang sama untuk tetap menjaga, jangan bahwa gereja, misi agung dari gereja-gereja untuk merawat dan membela kehidupan, itu narasi yang selalu berulang sejak awal pandemi ini terjadi, yang kita keluarkan. Dan itu yang harus diterjemahkan di dalam perilaku untuk merawat dan membela kehidupan, bukan untuk mengancam kehidupan. Ya, tentunya dengan mengikuti protokol-protokol yang ada, mengadaptasikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru, termasuk di dalam peribadahan, atau ketika itu mau jalan dan lain-lain, tapi juga perilaku hidup sehat dari waktu ke waktu. Karena bagaimanapun juga, ya, kebijaksanaan tertinggi terletak pada bagaimana setiap orang, setiap anggota gereja bisa membangun sistem pengaman pada dirinya sendiri. Itu, Bung. Nah, apakah itu berarti, Bung, baik juga jika berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh PGI dan juga koordinasi-koordinasi yang sudah dilakukan dengan pimpinan-pimpinan gereja, apakah baik juga jika pimpinan-pimpinan gereja ini menerjemahkan panduan-panduan semacam itu ke lokal gerejanya supaya dia lebih mengena dengan lokal gerejanya? Betul, betul, Bung Oce. Ya, kita berharap demikian. Dalam percakapan juga kita sampaikan bahwa para pemimpin gereja tahu persis karakter, natur dari masing-masing komunitas gerejawinya, dengan juga kapasitas tersedia, ya, kapasitas yang ada, level pengetahuannya dan lain-lain. Jadi itu harus secara serius diterjemahkan di dalam kebiasaan sehari-hari, bahkan mungkin juga termasuk penggunaan bahasa, narasi-narasi yang dipakai dan lain-lain. Itu harus masuk di dalam kerangka budaya lokal yang orang tidak saja memahami secara intelektual, tetapi orang juga merasa secara kultural. Itu kan tergantung dari bagaimana kita memakai narasi-narasi atau mengemas narasi-narasi di dalam sosialisasi, di dalam edukasi dan literasi, ya, termasuk bagaimana patron-patron klien di dalam konstruksi sosial pada masing-masing gereja itu dimanfaatkan. Jadi ada proses untuk mengadaptasikan itu pada karakteristik lokal yang tentunya tidak sama di semua gereja, Bung Oce. Kita harap itu bisa dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh.
Oke, iya. Nah, Bung, mungkin sedikit lebih melebar dari situ. Tidak hanya berkaitan dengan bergereja dalam arti beribadah, tetapi juga lebih luas dalam sistem bergereja, gitu kan. Nah, apakah Bung dan teman-teman di PGI juga melihat bahwa ini juga seharusnya mempengaruhi sikap gereja di dalam mengaplikasikan sistem-sistem bergereja, rapat-rapat, termasuk persidangan-persidangan yang harus dilakukan oleh gereja, karena eh, ada kesan banyak gereja atau beberapa gereja atau ada gereja yang merasa ya udah kalau begitu pertemuan-pertemuan atau bahkan persidangan ini ditunda sampai kita menunggu situasi membaik sepenuhnya, kita bisa bersidang lagi seperti dulu-dulu kumpul bersama-sama ada di hotel atau ada di gereja bersama-sama lalu kita bersidang bersama-sama dan ya itu bisa lebih baik bagi gereja. Nah, ini kan ada masalah di sana karena kita juga tidak tahu sampai kapan situasi seperti ini memungkinkan kita untuk melakukan katakanlah aktivitas-aktivitas gerejawi, rapat, sidang-sidang seperti masa-masa sebelumnya. Nah, bagaimana kira-kira menurut tanggapan Bung Jeki? Saya kira satu hal juga yang kita sudah mulai adaptasikan dan biasakan ya kalau kita lihat ke gereja-gereja adalah penggunaan teknologi untuk rapat. Daring-daring ini kan hampir semua gereja yang punya peluang dan bisa punya kapasitas untuk menyediakannya, lalu melakukan sejumlah rapat, pertemuan, apa semua, bahkan pengambilan keputusan ya dilakukan dengan ya media dan medium seperti ini. Artinya kita mengalami memang proses-proses transformasi pada aspek-aspek tertentu dan kita nyaman-nyaman dengan itu ya karena kita melihat lalu di sini kita bisa melakukan scoring terhadap efisiensi dan efektivitas kita ya. Nah, banyak gereja ya bahkan lembaga-lembaga pemerintah tentunya kalau kita tanyakan kita lakukan pertemuan dan melihat ya mereka katakan bahwa ya produktivitas bisa tetap jalan dengan sistem seperti ini. Artinya ke depan kita harus berhitung persis kalau harus rekrutmen. Misalnya, tambah tenaga. Padahal teknologi ternyata punya kapasitas dan kemampuan yang tidak pernah kita pergunakan sebelumnya secara maksimal untuk membantu kerja-kerja yang mengurangi tenaga manusia, misalnya seperti itu. Ya, efisiensi anggaran dan lain-lain itu bisa dilakukan ya. Sekalipun orang tetap pada naturnya selalu bertendensi untuk melakukan perjumpaan-perjumpaan sosial secara langsung ya dan ini sangat manusiawi. Sehingga mungkin ke depan ya tetap ada sidang tetapi banyak hal-hal atau pertemuan-pertemuan lain ya tidak apa-apa sedikit kita pertemuan langsung sidang selebrasi-selebrasi yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak, keluar anggaran dan lain-lain, padahal ujung-ujungnya ada pada pengambilan keputusan yang itu bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi. Tentu ini bukan berarti sekali lagi untuk membilang bahwa kita tidak butuh persidangan itu, karena bagaimanapun juga itu sebuah karakteristik yang sudah melekat. Kita ini orang berada dalam budaya guyup, ya, yang selalu harus bisa perjumpaan-perjumpaan seperti itu, termasuk perjumpaan-perjumpaan gereja secara langsung, itu cukup menentukan bagaimana gereja bisa bergerak sebagai satu tubuh yang utuh, ya. Tapi setidaknya kita sudah beradaptasi juga dengan sistem yang baru, Bung Haji. Tetapi boleh dikatakan bahwa dalam konteks atau dalam situasi saat ini kita berada dalam keterbatasan sehingga keguyuban itu bisa digantikan lewat media atau secara visual tanpa mengurangi nilai pertemuan atau manfaat pertemuan itu lewat ya katakanlah rapat-rapat, persidangan-persidangan yang secara daring itu, karena di situ juga bisa terjadi perjumpaan, keguyupan, walaupun mungkin tidak sama seperti kita secara langsung face to face physically begitu, tapi toh itu bisa dilakukan tanpa mengurangi maknanya. Kira-kira begitu, Bung Jeki.
Betul, betul, Bung Oce. Saya ini yang terlahir dan bekerja di dalam budaya guyub dan selalu direct encounter itu perjumpaan-perjumpaan langsung itu menjadi salah satu metodologi di dalam membangun ya dinamika-dinamika relasional ya yang perdamaian dan segala macam-macam itu karena di situ kita bisa melihat gesture utuh, kita bisa merasa emosi orang ya tanpa diinikan ya kita bisa melihat ruang. Bagaimana kita hadir di dalam pilihan ruang yang menentukan pola interaksi di dalam shape atau bentuk-bentuk yang itu ya, itu akan sulit digantikan oleh media, medium daring seperti ini. Ya, jadi tetapi juga ya kita belajar juga bahwa ternyata ada banyak juga perjumpaan yang kalau tidak diperlukan untuk perjumpaan langsung. Ya, kita selesaikan di sini aja kalau hanya membutuhkan ya rapat untuk perumusan kebijakan dan lain-lain ya. Jadi ya, saya kira kita sudah harus memang beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dalam kaitan dengan itu. Iya, oke. Bung, sebagai sebuah kesimpulan dari percakapan kita di hampir 1 jam ini, kalau begitu, kalau saya nanya ke Bung, kira-kira menurut Bung, lalu sampai sejauh mana sebenarnya kesiapan gereja-gereja di Indonesia untuk masuk di dalam situasi new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini, terutama di dalam keinginan untuk atau rencana-rencana untuk membuka gedung gereja untuk beribadah kembali. Sampai sejauh mana sebenarnya kalau ditanya tentang kesiapan? Kalau saya boleh katakan, Bung Oce, kan saya hanya bisa mendeteksi lewat percakapan ya. Dengan teman-teman pelayan sudah sampai di mana begitu ya. Saya melihat kita belum sangat siap untuk itu. Pada umumnya ya. Ya, ada 1-2 gereja yang sangat serius untuk mempersiapkan. Tapi kalau kita mau ambil ya skala 1 sampai 10, ya mungkin 8 ya 1 sampai 8 itu belum siap. Ya, 1 sampai 8 itu mungkin belum siap. Ya, dan itu yang betul-betul karena itu tadi ya orang tiba-tiba terjebak pada sebuah diksi yang orang semua terhegemoni dengan new normal ya. Diksi itu tidak gampang dicerna untuk orang paham. Kalau kita bilang realitas baru, tata hidup baru, mungkin orang lebih tata hidup baru yang seperti apa ya. Tapi kalau new normal, 1 sudah bahasa Inggris ya. 2, memang ada old normal, new normal ini butuh beberapa level untuk diterjemahkan pada masyarakat biasa. Ya. Tapi kalau bilang orang harus berperilaku baru, makanya kita minta teman-teman punya cara untuk menerjemahkan itu dengan dengan bahasa, dengan istilah-istilah lokal yang membuat orang langsung, seperti ini. Saya harus mengambil sikap. Ya. Jadi itu tadi. Kalau ditanya seperti itu saya ya mengamati ya, maaf kalau keliru, tapi buat saya belum, orang masih tetap mau masuk dengan bayangan ya pada sebuah situasi dan kondisi sebelum COVID ini terjadi. Jadi bisa kita masuk rame-rame lagi, kita bisa ini rame-rame lagi dan sebagainya. Dan itu sangat berisiko, bukan berisiko tapi itu sudah terjadi, sudah. Nah, begitu Bung Oce. Jadi kembali lagi kita betul-betul mempersiapkan diri, ya, berani untuk merubah, beradaptasi dengan kenyataan baru sambil terus satu tadi pengetahuan ada, skill kita punya, tapi hikmat yang kita minta selalu dari Tuhan untuk menuntun kita pada masa-masa yang baik atau buruk ini melangkah dengan pasti, Bung. Oke, terima kasih Bung Jeki di tengah-tengah kesibukan mau meluangkan waktu untuk berbagi informasi, sharing, dan juga menolong kami untuk lebih memahami bagaimana seharusnya sikap gereja di tengah-tengah situasi adaptasi kebiasaan baru atau tatanan baru ini. Semoga kami atau kita semua yang sudah mendengar ini boleh semakin mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi menghadapi situasi ini. Mungkin ada kalimat penutup dari Bung Jeki sebelum kita mengakhiri ini?
Kita akan selalu, Bung Ojek, satu, kita terpanggil untuk merawat dan membela kehidupan. Yang kedua, kita terpanggil untuk selalu memberi harapan dan menjaga supaya harapan itu hidup sambil memandang kepada Allah di dalam Kristus yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang penting kita sabar dan tabah di dalam melangkah. Oke, Bung. Oke, terima kasih Bung Jeki, terima kasih. Salam buat semua teman-teman di PGI. Salam buat keluarga, hormat, malam baik, Bung. Malam baik, Bung. Hormat Tuhan Jaya Restoran. Iya, terima kasih. Terima kasih buat cinta.